Oke guys, balik lagi boleh lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi salah satu sendang yang ada di Bantul. Karena kita memang udah lama banget nih guys tidak mengunjungi sendang-sendang yang ada di Bantul. Walaupun sendang yang kali ini mau kita datangi itu sebelumnya memang sudah kita pernah review ya di video kita sebelumnya, yaitu yang 10 sendang itu. Tapi ini kebetulan kita punya kesempatan untuk datang langsung dan kita akan memperlihatkan ke kalian semua seperti apa sih sendang ini. Nah, sendang ini tuh berada di Dusun Jalaan, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Nama sendangnya sendiri adalah Sendang Jalakan. Dan sekitar dari Sendang Jalakan sendiri juga terdapat banyak sekali sendang guys. Seperti ada sendang Ciren, kemudian ada sendang Payungan dan lain sebagainya. Memang daerah dusun di Desa Triharjo ini memang banyak sekali terdapat sendang. Mungkin kalian sudah penasaran seperti apa sendangnya, ikutin terus perjalanan saya. Nah, oke guys, kita sudah sampai di Sendang Jalaan ya. Bisa kalian lihat. Mungkin kita sambil jalan masuk ke dalam sendang ya. Oke, Mbak. Oke. Nah, ini Mbah Sastro. Ini sebagai warga sekitar ini sini dan rumahnya juga dekat dengan Sendang Jalaan, yaitu rumahnya di sebelah sini kan. Seperti itu. Kalau lanjut ya, Mbak. Oke. Nah, ini Sendang Jalaan. Kenapa disebut Sendang Jalaan? Karena ini berada di Dusun Jalaan guys. Makanya sendang ini diberi nama Sendang Jalaan, seperti itu. Nah, bentuk fisiknya itu seperti ini rekan-rekan. Mana ini kolamnya sendiri ya. Kolam dari sendang ini tuh berdiameter kurang lebih 4-5 meter. Dengan kedalaman kolam itu sekitar 3-4 meteran. Seperti itu. Dan di sebelahnya ini kebetulan ada pohon ringin. Kalau kata Mbah Sastro tadi, ini adalah pohon ringin, seperti itu. Dan dulu katanya Mbah Sastro, itu sebelum ada beteng yang ini loh, itu dulu betengnya itu berupa beteng yang terbuat dari batu kapur. Batu-batu kapur seperti itu guys. Ini ditata setebal 1 meteran mengelilingi sendang. Seperti itu. Jadi mengelilingi sendang dan sampai akhirnya dipugar dan dibuatlah beteng ini. Dan menurut saya juga betengnya udah sangat cukup lama sekali guys. Bisa kalian lihat dari bentuk fisiknya ya, sudah berlumut dan lain sebagainya seperti itu. Dan kata Mbah Sastro juga dulu di sini sebenarnya ada pohon yang aslinya lebih besar guys dari sini. Ini sebenarnya cuma anakan katanya. Dulu yang aslinya itu cuma ngamplik di sini. Kita agak ke sini. Dulu ngamplik di sini besar kayak ringin juga. Kemudian mungkin ketiup angin dan cakaran dari ininya ya, akarnya mungkin nggak terlalu kuat ya. Kemudian robohlah ke samping rumahnya si Mbah Sastro tadi. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu guys. Nah, yang itu loh, itu kan ngamplik banget loh, yang pohon itu loh. Nah, seperti itu, tapi lebih besar lagi. Dan dulu yang ini, yang ringin ini sebenarnya cuman apa ya, kayak tokulan oyot gitu, tapi sekarang udah jadi besar. Memang ciri-ciri sendang yang pernah saya temui pasti ada pohon yang besar seperti itu. Dan untuk ceritanya sendiri sih kenapa sendang ini ya guys. Dulu rekan saya itu pernah kesini pada sekitar tahun 2016-an. Itu airnya masih cukup banyak, jadi hampir penuh. Kata Mbah Sastro juga kalau musim hujan atau bukan musim kemarau itu sampai tumpah-tumpah guys, jadi dialirkan ke sana gitu. Nah, ini kenapa airnya bisa sedikit, karena di sekitar sini atau di belakang daerah belakangnya Mbah Sastro, di rumahnya Mbah Sastro ya, itu dibangun PDAM untuk pengairan. Ya bisa mengairi lebih dari 100 KK sih. Tapi dampaknya adalah ketika penyedotan PDAM di sana itu, ya ini dampaknya salah satunya Sendang Jalaan ini airnya menyurut seperti itu. Tapi bukan habis ya guys, bisa kalian lihat. Ini walaupun musim kemarau, tapi airnya tetap masih ada. Bisa dilihat tadi kan blubuk-blubuk gitu ya.
gelubuk berarti menandakan ini airnya masih terus ada gitu. Dan kenapa ini sebenarnya dulu jernih, kata rekan saya juga jernih guys, tapi kenapa kotor ya karena memang tadi saya tanya ke Mbah Sastro juga ini sudah jarang sekali dibersihkan, padahal menurut referensi yang pernah saya baca itu sebenarnya Sendang ini kalau pas merti dusun ya, merti dusun itu pasti selalu dikuras guys, selalu dikuras, dan ngurasnya itu biasanya manual, tidak menggunakan pompa air. Kenapa? Kalau biasanya kalau memakai pompa air itu pompanya itu nggak bisa jalan karena kebetulan sini ya ada penjaga seperti itu guys ya, kalian tahu sendiri. Jadi ketika merti dusun pasti dikuras, tapi kebetulan karena nggak tahu sih saya, atau mungkin karena corona atau bagaimana, akhirnya Sendang ini tidak dikuras kembali. Tapi kata Mbah Sastro tadi ya kemungkinan besok mau dikuras guys, itu seperti itu karena memang untuk melestarikan cagar budaya. Dan untuk asal usulnya sendiri saya juga tadi nanya ke Mbah Sastro, ini ya ini udah turun temurun dari mbah-mbahnya dulu, jadi nggak tahu sejarah aslinya itu seperti apa. Jadi pokoknya dari mbah-mbahnya dulu udah istilahnya menitipkan lah ini loh, ada sumber mata air untuk sekitar sini, karena memang dahulu itu daerah sekitar sini itu memang kalau umpama ini ya musim kemarau itu dilanda kekeringan guys, dan ini salah satu sumber dari mata air yang bisa digunakan warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, kemudian mengambil air untuk kebutuhan masak dan lain sebagainya. Tadi juga saya nanya ke Mbah Sastro, dulu sebelum ada PDAM itu warga sekitar sini yang daerah gunung-gunung sana itu turun ke sini pakai jerigen-jerigen, nyuci di sini, terus kemudian ngambil air di sini karena untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Dan ini katanya juga kalau setiap sore buat mandi anak-anak katanya tadi, kadang sering untuk jebur anak-anak seperti itu. Tuh. Gitu guys, mungkin kita agak mendekat ke sini yuk. Ini kayaknya ada ikannya kayak wader ya, kata Mbah Sastro tadi ya, kayak ada wader yang sering diambil oleh anak-anak di sekitar sini seperti itu, wader. Tapi saya juga nggak ngelihat sih ada wader atau memang udah diburu sama anak-anak kecil, nggak tahu sih. Yang pasti ini ya pondasi-pondasinya ini itu udah mengalami kayak mau longsor gitu guys, akibat dari tanah bergerak. Ya wajar sih, karena ini memang pondasi-pondasi zaman dulu kan cuma tatanan batu seperti itu, dan ini hampir longsor. Kadang juga dibenahi sih, kata Mbah Sastro, dibenahi agar tidak longsor seperti itu. Dan memang di dusun ini ya, dusun Triharjo ini memang banyak sekali sendang sih guys. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa sekitar sini juga ada banyak sendang. Dan Bantul sendiri itu memang walaupun beberapa daerah itu mengalami kekeringan, itu alhamdulillah pasti ada mata air gitu untuk kebutuhan sehari-hari warga. No, tuh bukan lubuk-lubuk guys, itu bukan ini ya, bukan ada apanya itu karena memang ada air yang masuk ke sini seperti itu. Tapi ya bukan mau dibilang disayangkan karena ada PDAM juga bukan. Nah, PDAM juga sudah membantu warga untuk mengairi itu tadi daerah-daerah yang kekeringan, lebih dari 100 kakak tadi katanya. Seperti ya udah alhamdulillah sih, tapi dampaknya adalah di daerah seperti cagar budaya ini kan sebenarnya masuk cagar budaya karena ini ada peninggalan dari nenek-nenek moyang kita dulu. Nah, ini dampaknya yaitu tadi penyusutan air, karena ada di sekitar sini ada penyedotan dari PDAM itu untuk akhirnya juga diakhiri oleh rumah warga seperti itu. Dan ini tak pikir itu ini adalah pohon yang tertua di sini, tapi ternyata bukan, katanya Mbah Sastro tadi. Ini cuma anakan yang nempel sekolah akarnya aja. Tapi sekarang udah besar banget ya. Yang aslinya itu katanya di sini, yang tadi katanya menimpa rumahnya Mbah Sastro seperti itu. Dan konon ceritanya ya guys, di sini tuh ada penunggunya namanya Kiai Janyi Endang namanya. Seperti itu ya, pokoknya kalau kita datang ke sini ya assalamualaikum, ya pokoknya sopan santun lah seperti itu.
kalau bisa ya kita aja jangan sampai membuang sampah di sini ya, seperti ini. Jangan sampai lah, kalau bisa kita lestarikan lagi seperti itu. Oke guys. Nah, untuk fasilitas sendiri ya guys, kalau untuk MCK tuh nggak ada sekitar sini. Kalau kalian mau sekedar buang air kecil atau mungkin numpang sholat ya mungkin bisa cari masjid atau musola di sekitar sini, seperti itu. Kalau untuk parkir sendiri, kebetulan kita tadi pakai motor ya, itu bisa parkir di sebelah ini ya guys. Ini ada kayak apa, trotoar ya, trotoar kecil. Nah, kita parkir di situ. Tapi kalau kalian pakai mobil ya mungkin pinter-pinter aja biar nggak menghalangi jalannya, atau bisa mungkin nunut di halaman rumahnya milik warga sekitar sini, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian mau ke sini itu cari aja guys Dusun Jalaan. Nanti pintu masuknya itu deket kok dari sini. Jadi pintu masuk ke Dusun Jalaan itu sekitar berapa ratus meter itu udah nemu Sendang Jalaan. Jadi ini tuh jalan utama sebelah saya ini, jalan utama Dusun Jalaan. Seperti itu. Nah, mungkin itu dulu guys untuk liputan saya di Sendang Jalaan ini. Pokoknya pada intinya jangan pernah melupakan sejarah. Kita sebagai generasi penerus harus menjaga dan melestarikan warisan nenek moyang. Oke, mungkin sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you next time. Nah, itulah tadi kunjungan kami ke Sendang Jalakan. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih guys, sampai jumpa.